Tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Ayo amati gambar berikut. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Usaha fotokopi. Mesin fotokopi menjadi alat produksi utama. Kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Usaha potong rambut. Mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Bengkel, perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negeri lain? Ada, yaitu mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri. Seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Kerajinan batik dan gerabah kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Coba kamu perhatikan teks berikut ini. Selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut. Komoditas apa yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Yang pertama, kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Yang kedua, perangkat elektronik. Yang ketiga, tekstil. Yang keempat, kulit dan produk olahannya. Yang kelima, batu bara. Apa saja komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Yaitu yang pertama minyak dan gas, yang kedua perangkat elektronik, ketiga garam dan gula, bawang putih, kelima obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda tersebut didekatkan ke magnet?
Ayo kita tulis pada tabel berikut. 1. Pensil tidak ditarik. Kedua, peniti ditarik. Ketiga, penghapus tidak ditarik. Keempat, paku ditarik. Kelima, penjepit kertas ditarik. Keenam, sisir tidak ditarik. Ketujuh, gunting ditarik. Kedelapan, batu tidak ditarik. Kesembilan, kayu tidak ditarik. Kesepuluh, daun tidak ditarik. Ke-11, karet gelang tidak ditarik. Ke-12, kaca tidak ditarik. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Langkah-langkah percobaan: yang pertama, ambil magnet. Yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia secara bergantian. Ketiga, amati apa yang terjadi. Keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selembaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktekkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Untuk tahu apa riwayat hidup, coba kamu perhatikan teks berikut. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain.